Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai Maulid, Ustadz. Nah, saat ini kan kita sudah memasuki bulan Maulid, yang tentunya banyak dari umat Muslim itu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun ada sebagian kalangan yang mereka menganggap bahwasannya hal tersebut atau perayaan tersebut merupakan suatu hal yang baru dalam agama Islam, atau dalam istilah syariatnya bid'ah. Itu bagaimana tanggapan kita dalam menanggapi hal tersebut, Ustaz? Nah, masalah maulid ya. Jadi orang yang sering berkomentar tentang peringatan maulid itu ada masalah dalam hatinya. Kenapa Ustaz bilang ada masalah dalam hatinya? Karena peringatan maulid itu isinya apa coba? Pertama, sholawat. Yang asalnya ya, yang membuat maulid itu asalnya bagaimana? Ada sholawatan. Kemudian yang kedua itu ada mengingatkan tentang kebesaran-kebesaran Nabi, menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada baca Al-Quran, ada silaturahim, ya kan? Jadi kita itu pertama dari akal kita lah, dalil aklinya, dalil akli kan? Apakah kita hanya sibuk dengan nama saja atau sibuk dengan isi kalau menghukumi sesuatu? Kalau mengambil hukum itu, yang disibukkan adalah isinya apa pembahasannya, bukan sibuk dengan penamaannya. Antum misalnya pengajian sunnah misalnya, apakah sibuk dengan namanya itu? Pengajian sunnah tapi di dalam tiba-tiba dangdutan misalnya, apakah itu boleh hanya karena namanya yang baik? Itu pembahasan dalil akli. Kalau pembahasan dalil aklinya banyak, ya banyak. Misalnya kalau kita dalam Al-Quran itu yang di surah apa namanya, surah Yunus, Qul bifadlillah, Qul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu, ya, huwa khairun mimma yajma'un. Jadi kata Allah di dalam surah Yunus ayat 58, katakanlah dengan fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi dengan rahmatnya. Bi rahmatihi di sini ditafsirkan sama Ibnu Abbas apa? Itu adalah Nabi Muhammad. Itu sesuai dengan dari Al-Quran yang lain kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmah di situ ditafsirkan adalah Nabi Muhammad. Jadi karena kedatangan Nabi Muhammad itu, falyafrahu, maka berbahagialah. Huwa khairun mimma yajma'un. Jadi dalam menggambarkan kebahagiaan itu beda-beda. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang puasa hari Senin, zalika yaumu wulidtu, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Ya, jadi Nabi merayakan memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Kita sebagai umat Nabi berbahagia dengan ya bisa bersedekah, bisa mengumpulkan orang dengan ceramah, dengan dakwah. Yang penting isinya baik. Makanya saya bilang, kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu beda, ya sulitlah kita. Nabi kan beda dengan kita, ya kan? Karena dalam pembahasan usul fikih atau pembahasan pengambilan hukum itu, bukan yang tidak dilakukan Nabi itu bukan menjadi dalil keharaman, ya kan? Yang tidak dilakukan Nabi itu bukan dalil keharaman. Misalnya kita buat lampu merah, ya kan? Ya itu kan maslahah. Kalau dibedakan lagi tentang agama dengan dunia, ya banyak kan dari sahabat. Nanti kita bilang sahabat itu kan takrir sama Nabi. Ya artinya banyak ulama-ulama yang melakukan itu, tapi dia dinaungi dengan Al-Quran dan hadis. Jadi cara kita berbahagia tadi bagaimana? Ya salah satunya dengan ya misalnya
memberi orang makan, kan maulid begitu kan, makan banyak. Tapi kalau yang misalnya diisi dengan joget-joget dengan yang lain, itu kita memang bukan begitu asal maulid. Itu kan orang-orang yang memang tidak sesuai syariat dia. Itu dalil naklinya banyak. Jadi kita bilang itu kan bukan dalil untuk maulid katanya. Ya kan itu hanya metode saja, metode untuk mengungkapkan kita berbahagia. Falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Cukup dengan satu ayat ini aja sebenarnya kita sudah mendapatkan dalil untuk maulid. Berarti sama konteksnya kayak cara dakwah Wali Songo dulu. Iya, itu hanya metode dakwah kan Ustaz bilang selalu kan. Kita ini kan sibuk kadang yasinan malam Jumat nggak ada dalilnya, ya kan? Zikir jamaah nggak ada dalilnya. Itu hanya pembahasan begitu-begitu aja. Sibuk dengan amalan saudaranya. Banyak kali ulama, Ustaz sampaikan siapa saja yang membolehkan maulid coba. Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi, beliau itu lahir di wafat tahun 510 Hijriah. Ya, dekat dengan salaf beliau. Ada Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau itu wafat tahun 806 Hijriah. Ada Al-Hafidh As-Sakhawi, ulama besar semua kan, dia membolehkan maulid. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga memperbolehkan maulid. Ibnu Katsir juga memperbolehkan maulid. Imam Al-Hafidh Al-Zahabi juga, semua banyak kali ulama yang memperbolehkan. Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam mazhab Hanafi juga membolehkan maulid. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah ditanya di Majmu' Fatwanya, ya, kitab dia kan. Jadi yang meyakini bahwa maulid itu baik, ya baik untuk dia kan. Begitu dia katakan kan. Walaupun dia tidak melakukan maulid. Itu hanya nama aja, nama. Jadi cukuplah dengan dalil Al-Quran tadi kita paham bahwasanya maulid itu ya dalilnya ada dalam Al-Quran. Kenapa? Bukan namanya yang kita sibukkan. Maulid itu adalah kita hanya memperingati dan mengingatkan orang-orang yang telah lupa untuk mencintai Nabi. Bahkan mereka banyak mencintai ya artis-artis yang enggak jelas. Itu diingatkan lagi. Main bola gitu. Nah, Kelompok ini suka bola gitu. wallahu a'lam. Paham ya?